Salam kasih, salam jumpa kembali dengan kami Majelis Gereja HKBP Parung Panjang. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ada 3 hal yang akan dihadapi oleh seseorang dalam hidupnya. Yang pertama adalah ilmu, wawasan yang dia peroleh selama hidup ini. Yang kedua adalah yang namanya iman, mempercayai akan segala sesuatu berdasar keyakinannya dengan Tuhan. Yang ketiga adalah yang akan dihadapinya, yang diterima dalam hidupnya adalah penderitaan, tantangan dan cobaan, rintangan di tengah-tengah kehidupan ini. Yang menjadi persoalan adalah ketika penderitaan datang, apa yang dipakai oleh seseorang untuk menghadapinya? Karena jika dipakai ilmu, banyak orang-orang pintar yang tidak bisa menghadapi persoalan hidupnya menjadi putus asa dan bahkan bunuh diri. Oleh sebab itu, kita pasti semua menerima yang namanya ilmu, kepintaran. Tetapi untuk hal menghadapi yang namanya pencobaan, penderitaan, tantangan, perlu ada yang namanya iman kepada Tuhan, sehingga kita dikuatkan. Berdasarkan itulah kami membuat renungan yang akan menguatkan saudara untuk menghadapi setiap persoalan-persoalan. Dan biarlah melalui renungan ini saudara boleh menemukan jawaban-jawaban yang Tuhan berikan kepada saudara menghadapi setiap persoalan-persoalan kehidupan. Selamat menikmati renungan yang disampaikan oleh majelis gereja ini, dan biar renungan ini menjadi berkat bagi kita, bagi gereja kita juga. Amin. Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Renungan kita pagi hari ini 12 Mei 2022 terambil daripada Yesaya 54 ayat 10. Tetapi sebelum kita baca nats tersebut, kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan terima kasih kami ucapkan karena pagi hari ini Tuhan memberi kami masih memberi kami napas kehidupan, sehingga kami masih dapat menghirup ciptaan-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Sebelum kami melakukan aktivitas, terlebih dulu kami merenungkan sebagian dari firman-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesaya 54 ayat yang ke-10 mengatakan sebagai berikut. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang, firman Tuhan yang mengasihi engkau. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, janji adalah perkataan yang menyatakan kesudian atau kesediaan untuk melakukan sesuatu. Dari kata janji bisa kita membuat berbagai macam pengertian manakala kita membuat awalan atau akhiran. Contoh, perjanjian, berjanji, menjanjikan. Sedangkan agama kekristenan dibentuk dari perjanjian. Itulah makanya Alkitab kita terbagi 2, yaitu perjanjian lama dan perjanjian baru. Renungan kita pagi hari ini adalah berbicara tentang kasih setia Tuhan dan janji damai Tuhan. Dikatakan kepada bangsa Israel melalui ayat ini tidak akan berubah terhadap bangsa Israel dan juga kepada kita, yang jika dikatakan biarpun gunung-gunung beranjak serta bukit-bukit bergoyang, janji Tuhan dan kasih Tuhan itu tidak akan goyah. Tidak mudah memang untuk menantikan janji Tuhan ini di dalam kehidupan kita. Manakala kita mengalami kesulitan, manakala kita mengalami kepahitan dalam hidup ini,
Dan manakala kita selalu menghadap persoalan-persoalan yang tidak tahu kita kapan berakhirnya, kita mungkin bisa frustasi. Tetapi karena ayat ini mengatakan bahwa Tuhan yang menjanjikan kepada kita, yang setia kepadanya, kita diingatkan supaya tetap setia menantikan janji Tuhan yang akan diberikan kepada kita setiap yang percaya bagi Dia. Oleh karena itu melalui ayat ini diingatkan supaya kita tetap setia, tetap yakin janji Tuhan itu akan diberikan kepada kita. Walaupun kita mengalami persoalan kehidupan, penderitaan, kepahitan, dan juga mungkin penyakit yang sudah lama kita terderita, tapi tetaplah kita menantikan janji dan setia Tuhan kepada kita yang akan diberikan sama halnya kepada bangsa Israel yang telah dibebaskan dari tanah Mesir sampai ditibakan di tanah perjanjian. Itulah firman Tuhan bagi kita pagi hari ini. Semoga kita menjadi orang-orang setia pada janji dan setia menanti kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Tuhan telah mengingatkan kami supaya kami menjadi orang-orang yang tidak ingkar janji. Sama seperti Tuhan yang selalu menepati janjinya kepada kami, yang selalu setia kepada kami, walaupun kami adalah manusia berdosa, tapi Tuhan selalu menyatakan janjinya. Apapun yang menjadi persoalan kami, apapun yang menjadi pergumulan kami dalam kehidupan kami, Tuhan, kuatkan kami agar kami manusia orang yang selalu setia mengikut Engkau. Apapun yang kami hadapi dalam kehidupan kami ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.